Inilah permulaan awal mula turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah percakapan Rasulullah dengan Jibril, Aisyah, Khadijah, Warah, si penulis kitab Injil ke bahasa Ibrani, dan juga Ibnu Abbas, Abu Sofyan, dan Heraklius. Lihat dan resapilah turunnya wahyu pertama kali dari Allah ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa menambah keimanan kita. Amin. Inilah permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapat balasan sesuai dengan niatnya. Barang siapa berhijrah dengan niat untuk kepentingan duniawi atau untuk mencari perempuan yang akan dikawinnya, maka balasannya hijrahnya sesuai dengan niatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1. 2. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Al-Harits bin Hisham pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana sampainya wahyu kepada Anda? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kadang-kadang wahyu diturunkan kepadaku seperti bunyi lonceng, dan inilah yang aku rasakan paling berat. Kemudian bunyi lonceng tersebut menghilang setelah aku menghafal wahyu yang diturunkan itu. Kadang-kadang malaikat Jibril mendatangiku dengan berwujud seorang laki-laki, lalu dia menyampaikan wahyu kepadaku. Kemudian aku menghafal apa yang disampaikannya. Kata Aisyah radhiyallahu anhu, saya pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang menerima wahyu pada hari yang sangat dingin. Keringat beliau bertetesan dari dahi beliau seusai menerima wahyu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2. Yang ketiga, diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an. Dia berkata, awal mula wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa mimpi yang benar. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat mimpi yang benar seterang cahaya pagi. Kemudian beliau berselawat di Gua Hira untuk beribadah selama beberapa malam sebelum beliau kembali kepada keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa perbekalan makanan untuk bersolawat. Lalu beliau pulang menemui Khadijah untuk mengambil perbekalan lagi. Sehingga ketika berada di dalam Gua Hira, beliau tiba-tiba mendapat wahyu. Beliau didatangi malaikat yang mengatakan, bacalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku tidak bisa membaca. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu malaikat itu memelukku keras-keras sehingga nafasku terasa sesak. Kemudian dia melepaskanku. Lalu dia katakan lagi, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa. Dia memelukku lagi kedua kalinya dengan keras sehingga nafasku terasa sesak. Lalu dia melepaskanku. Kemudian dia katakan lagi, bacalah. Aku tidak bisa membaca. Dia memelukku lagi ketiga kalinya dengan keras sehingga nafasku terasa sesak. Lalu dia melepaskanku, kemudian dia membacakan, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan dia, menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu yang maha pemurah. Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1 dan 3. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang membawa wahyu dengan hati yang penuh ketakutan. Beliau menemui Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an. Kata beliau, selimutilah aku. Maka keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelimuti beliau sehingga rasa takut beliau hilang. Beliau ceritakan kepada Khadijah peristiwa yang telah beliau alami. Kata beliau,
Aku takut akan terjadi sesuatu pada diriku. Khadijah menjawab, demi Allah, tidak akan terjadi apa-apa. Allah tidak akan membuatmu hina karena engkau selalu menyambung sanak kerabat, menolong fakir miskin, menghormati tamu, dan membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Khadijah mengajak Nabi SAW pergi untuk menemui Warah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupu Khadijah. Warah adalah orang yang beragama Nasrani pada masa jahiliyah dan pernah menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani sebanyak yang dikehendaki oleh Allah. Ketika itu, Warah sudah tua dan buta. Kata Khadijah, hai sepupuku, dengarlah kata sepupumu Muhammad ini. Warah bertanya kepada Nabi SAW, hai sepupuku, apa yang kau alami? Rasulullah SAW menuturkan kepada Warah apa yang telah beliau alami. Lalu Warah mengatakan kepada beliau, dia itu An-Namus, Jibril, yang juga telah diutus oleh Allah kepada Nabi Musa. Betapa seandainya aku masih muda dan masih hidup ketika nanti kaummu mengusirmu. Rasulullah SAW bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Warah menjawab, ya, tidak ada laki-laki yang menyampaikan wahyu seperti yang kau bawa ini, melainkan akan dimusuhi. Seandainya aku masih hidup ketika nanti kau diusir, niscaya aku akan membelamu dengan segenap kemampuanku. Tidak lama kemudian, Warah wafat, dan wahyu pun tidak turun dalam beberapa waktu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 3. 4. Diriwayatkan dari Jibril bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu mengenai terhentinya wahyu untuk sementara waktu. Jibril menuturkan hadis Nabi SAW. Ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Kemudian aku mendongakkan kepalaku ke atas. Tiba-tiba ada malaikat yang pernah mendatangiku di Gua Hira, duduk di atas kursi antara langit dan bumi, sehingga aku merasa takut. Lalu aku pulang. Kemudian aku katakan kepada keluargaku, selimutilah aku, selimutilah aku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat berikut yang artinya, hai orang yang berselimut, bangunlah dan sampaikanlah peringatan Tuhanmu, agungkanlah pakaianmu, bersihkanlah, dan segala yang keji tinggalkanlah. Al-Quran Surat Al-Muddatsir ayat 1 dan 5. Setelah itu, wahyu sering turun silih berganti. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4. 5. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qiyamah ayat 16. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, semula Rasulullah SAW ingin segera menirukan wahyu yang diturunkan kata demi kata karena khawatir tidak bisa menghafalnya, dan beliau menggerakkan kedua bibirnya. Kata Ibnu Abbas, aku menggerakkan kedua bibirku sebagaimana Rasulullah SAW menggerakkan kedua bibirnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang artinya, janganlah kamu gerakkan lidahmu, hai Muhammad, karena hendak cepat-cepat menguasai bacaan Al-Quran. Sesungguhnya tanggungan kamilah untuk menghimpunnya dalam dadamu dan memberimu kemampuan untuk membaca Al-Qurannya. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 16-17. Kata Ibnu Abbas, Allah menghimpun Al-Quran di dalam dada Nabi SAW dan memberi beliau kemampuan untuk membacanya. Maka apabila kami telah membacakannya kepadamu melalui Jibril, ikutilah pembacaannya. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 18. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya, dengarkan dulu dan diamlah, kemudian kamilah yang akan menjelaskannya. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 19, yakni kamilah yang akan membuatmu bisa membaca setelah ayat-ayat itu diterima oleh Nabi SAW. Maka
Apabila beliau didatangi oleh Jibril, beliau mendengarkannya. Kemudian setelah Jibril pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meredupkan bacaan Jibril tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 5. 6. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Puncak kemurahan hati beliau adalah pada bulan Ramadan. Ketika beliau ditemui oleh Jibril, Jibril menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan untuk tadarus Al-Quran dengan beliau. Sungguh kemurahan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi kemurahan angin yang diutus untuk menurunkan hujan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 6.